Oke, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di video kali ini kita akan menjelaskan beberapa hal. Ya, di sini kita sudah punya data kasus COVID bulan Maret 2021. Ini datanya, ya, berdasarkan dari tanggal 1 sampai dengan akhir tanggal, yaitu tanggal 31 Maret. Dan ini ada kasusnya. Ya, ini harinya. Nah, dari data ini yang kita miliki sekarang, kita akan coba menjawab beberapa pertanyaan di sini. Pertama, berapa total kasus di bulan Maret? Kedua, berapa rata-rata kasus di bulan Maret? Ketiga, apakah grafik naik atau turun? Keempat, di hari apa terjadinya kasus tertinggi? Ya. Nah, kita akan jawab dengan statistik di Excel ini. Ya, langsung aja kita coba bahas. Oke, yang pertama, berapa total kasus di bulan Maret? Ini gampang banget teman-teman, karena kalau sudah total kita tinggal jumlah aja. Ya, di sini kita sudah punya data kasusnya. Nah, ini dari tanggal 1 sampai tanggal 31 semuanya kita jumlah ya dengan rumus apa? Yaitu sum ya. Ini kita tulis saja jumlah total ya. Nah, di sini tinggal kita pakai rumus sama dengan sum ya. Dalam kurung dari angka pertama dari tanggal 1 tarik ke bawah sampai dengan tanggal 31. Nah, kemudian kita enter. Nah, ini totalnya nih, ada 177.000 kasus di bulan Maret. Ya, ini kejawab. Oke. Sekarang kedua, berapa rata-rata kasus di bulan Maret? Ini juga masih gampang. Ya, masih mudah karena kita tinggal tambahkan aja lagi rumus average ya, rata-rata itu average ya, sama dengan rata-rata. Oke, sini sama dengan average kurung buka, kemudian kita blok lagi dari atas sampai dengan bawah. Nah, kemudian kita enter. Nah, ada 5.000 ya, rata-ratanya di bulan Maret itu terkenanya itu dari 5.000 ya, rata-rata hariannya berarti 5.000 ya. Nah, nomor 2 selesai ya, mudah banget ya. Nomor 2 juga udah selesai ya, kejawab langsung. Apakah grafik naik atau turun? Nah, sebelum kita menjawab ke nomor 3, mungkin ini kita akan perbaiki dulu sedikit ya, biar ini lebih rapi. Total ini kita coba di blok ya, di dua sel ini kita kemudian kasih merge ya, merge, kemudian kita kasih huruf tebal dan kita ke kanan ini ya, rata kanan. Oke, kemudian di sini juga sama ya, di blok dua sel ini kemudian kita merge dan kita arah ke kanan, kasih bold. Nah, ini tinggal kita tambahkan border. Oke, nah, selesai. Nah, ini adalah totalnya, ini rata-ratanya 5.712. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 3. Apakah grafik naik turun? Ya, jadi kalau kita melihat data seperti ini mungkin agak kurang kelihatan ya. Dan perlu diingat teman-teman, jadi ketika teman-teman mempunyai suatu data berbentuk tabel, nah diusahakan teman-teman olah terlebih dahulu menjadi sebuah grafik atau sebuah grafik. Kenapa? Karena ketika audiens itu melihat tabel dengan grafik, audiens akan lebih paham gitu, akan lebih paham dengan cepat ketika melihat suatu grafik. Ya, tabel ini belum ada artinya gitu, kita masih belum bisa menyimpulkan ya, karena ini datanya masih mentah banget, ya, harus kita olah. Maka kita bikin grafik ya. Nah, sekarang kita akan menjawab ini nomor 3. Caranya gimana? Nah, kita tinggal klik aja per tanggal ini ya, di blok dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31. Kemudian kita tekan Ctrl atau Ctrl, dan di kasus ini kita klik tahan sampai ke bawah ya, di drag lagi. Oke. Jadi ada dua tabel yang kita ambil, yaitu berdasarkan tanggal dan berdasarkan kasusnya. Setelah itu kita tinggal klik aja insert. Nah, di insert ini ada grafik ya, ada grafik batang, ada grafik pie, ada line ya. Kita coba klik dulu yang recommended. Nah, recommendednya ini ada batang ya, dan ini ada
clustered column, clustered bar, histogram. Nah, karena biasanya kalau berdasarkan naik atau turunnya, kita bisa langsung klik aja yang all chart. Nah, kita pakai yang line. Nah, ini jadi kelihatan naik atau turunnya. Oke, jadi pilih yang line. Kemudian ini di sini nih ada kelihatan tanggal 1, 2 dan seterusnya. Kita pilih aja dan kemudian kita klik ke bawah. Oke. Sebelumnya kalau misalkan teman-teman mau coba yang ini boleh, silakan. Ini juga boleh, ini boleh. Yang ini nih yang lebih enak yang ini. Ada titiknya ya, ini aja ya. Oke. Nah, ini adalah grafiknya. Oke. Nah, di sini kemudian ini juga teman-teman bisa untuk mengatur lagi ya berdasarkan stylenya ya. Mau pakai yang ini, kayak gini gitu kan. Ini boleh ya. Kalau saya lebih prefer yang ini karena lebih ininya lurus ya si teksnya. Gitu. Nah, cara title-nya kita ganti aja. Oke, data kasus di bulan Maret. Oke, dapat ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya walaupun naik turun, tapi di sebelah sini nih turun ya dari 6.600-an di sini jadi 5.000. Ya, di sini juga banyak yang turun lumayan. Oke, itu ya. Yang paling tinggi di sini kayak di 4 Maret. Kayak di 4 Maret nih paling tinggi 7.000. Oke. Nah, ini juga kalau teman-teman pengen lihat di paling tinggi gimana, itu bisa kita tulis di sini sama dengan max ya. Sama dengan max. Sebentar. Ini tertinggi ya. Terendah. Nah, tertingginya sama dengan max dalam kurung blok lagi dari atas ke bawah. Nah, tertingginya 7.200. Nah, 7.200 nih. 4 Maret. Ya, terendahnya sama dengan min dalam kurung blok lagi range-nya enter 4083 nih di tanggal 28 Maret. Oke. Ini tambahan. Ya. Nah, sekarang grafik sudah beres ya. Nah, kita blok lagi, sudah selesai. Sekarang kita akan cari nomor 4. Di hari apa terjadinya kasus tertinggi? Nah, di sini kita bisa lihat ya ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan seterusnya. Nah, hari apa sih yang paling terjadi ya secara keseluruhan gitu? Di hari apa sih yang dapat gitu ya? Nah, sebelum kita menghitung, nah kita akan klasifikasikan dulu berdasarkan harinya. Berapa kali hari itu muncul di bulan Maret? Ya, misalkan hari Senin itu munculnya 2 kali, hari Selasa itu munculnya 2 kali, 4 kali, atau ada yang 5 kali. Nah, itu harus kita lihat dulu. Oke. Sekarang kita coba bikin dulu tabel lagi di sini berdasarkan hari ya. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, dan Sunday. Oke. Nah, ini kita sudah punya nih hari-harinya. Kemudian kita bikin blok dulu ya biar lebih tebal. Kemudian di sini munculnya ya. Munculnya berapa kali? Tuh. Nah, untuk menghitungnya, apakah kita harus menghitung manual? Tidak ya. Jadi kita bisa langsung hitung pakai rumus Excel. Ya, kalau teman-teman sudah pernah nonton di bagian count if, nah di situ ada di YouTube juga, silahkan nanti dicek aja di playlist Microsoft Excel. Nah, di situ kita bisa langsung mencari, menghitung gitu ya, berdasarkan apa yang kita inginkan. Nah, di sini kita juga bisa, ya kita akan mencari Monday berapa kali muncul atau berapa kali ada gitu ya di satu bulan ini. Oke, caranya gimana? Kita pakai count if. Oke, kita langsung aja cari ya. Di sini Monday sama dengan count if dalam kurung range. Range-nya itu kita blok aja dari tanggal 1 sampai tanggal 31 ya, selama 1 bulan ini. Kemudian kita kasih koma. Ya, di sini di saya nih pakai koma
Nanti di teman-teman bisa jadi pakai titik koma atau bisa jadi pakai titik koma ya. Itu. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah apa yang kita cari gitu ya. Karena yang kita cari adalah Monday. Berarti kita tinggal tulis aja di sini Monday. Tapi jangan lupa karena ini teks pakai tanda kutip. Monday. Dalam kurung ya. Nih rumusnya. On if range-nya ya atau referensinya. Kemudian apa yang kita cari ya, Monday. Nanti dia akan menghitung secara otomatis berapa kali muncul Monday-nya. Enter. Tuh. Jadi di Monday ini di bulan Maret muncul 5 kali ya. Sini juga sama dengan count if dalam kurung range-nya. Oke. Kemudian koma kutip Wednesday. Tuesday ya. Tuesday. Kutip lagi tutup kurung enter 5 kali juga ya. Nah, ke sini kita tinggal tarik ya, ditarik bisa. Tapi lagi-lagi jangan lupa kalau kita tarik ya, ininya range-nya akan ngikutin pindah nih. Ini range yang Tuesday masih benar ya. Kalau kita tarik di sini dia akan bergeser satu karena kita menggeser juga. Nah, biar nggak kayak gini, kita kasih dolar ya. Di range-nya itu kita kasih dolar. Ini blok dulu, kemudian kita kasih dolar, atau kita bisa juga dengan F4. Tuh. Oke, sekarang kita tarik ke kanan. Oke, hasilnya 5 semua. Kenapa? Karena di sini masih Tuesday. Ini juga masih Tuesday. Nah, selanjutnya tinggal kita ganti aja. Tuesday-nya jadi Wednesday. Enter. Tuesday-nya Tuesday yang ini jadi Tuesday. Yang ini jadi Friday. Carinya. Dan Saturday. Terakhir Sunday. Oke, nah nih ketemu ya. Jadi di bulan di hari Senin itu muncul 5 kali, Selasa 5 kali, Rabu 5 kali, Kamis 4 kali, Jumat 4 kali, dan sampai dengan Minggu 4 kali. Ya, ini kalau kita total nih, kita sum ya, harus 31 ya. Ini untuk ngecek aja. Nah, 31 ya, sama persis dengan jumlah tanggal. Oke. Oke, berarti ini udah betul. Kita rapikan dulu. Nah, sekarang kita akan menghitung. Oke, kasusnya. Ya, berdasarkan hari. Gitu. Nah, kita coba hitung ya. Nah, ini cara menghitungnya juga kita pakai rumus ya, jangan manual, karena kalau manual ini lumayan pegel. Oke. Caranya gimana? Caranya kita pakai sum ya, untuk menjumlahkan itu kan sum ya. Nah, kalau misalkan ingin menjumlahkan berdasarkan kriteria tertentu, kita pakai if, sama kayak count. Ya, kalau untuk count aja itu menghitung angka, konta, angka maupun simbol maupun huruf. Nah, kalau di sum ini bisa juga berdasarkan kriteria. Kalau ada count if ini berdasarkan kriteria. Nah, sum if juga menghitung berdasarkan kriteria. Ya, rumusnya kayak gimana? Kita ikutin. Sama dengan sum if dalam kurung. Nah, di sini ada range, kemudian kriteria, kemudian sum range. Range ini range yang mana? Range harinya. Ya, di sini harinya kita blok dari atas ke bawah. Oke, kemudian kita koma ya, pemisah. Kriterianya apa? Nah, kriterianya itu Monday. Karena kita akan mencari di hari Monday aja. Koma lagi. Ya, selanjutnya apa? Sum range. Ya, nilainya atau angkanya kita blok lagi sampai ke bawah ya, kemudian kita tutup kurung. Nah, lihat di sini, jadi ada dua range ya. Range pertama adalah hari-harinya, range kedua adalah angkanya. Oke, di sini ada kriteria di hari apa yang akan kita hitung, yaitu Monday. Oke, kemudian kita enter, maka muncul 29.915. Ini adalah sudah terhitung berdasarkan Monday aja gitu ya, 5 kali. Ini Monday pertama, Monday kedua, Monday ketiga,
keempat, sini kelima ya. Nah kayak gitu. Nah, sama ini juga ke kanan, tinggal kita blok aja, ganti di mana aja. Sebelumnya kita ini dulu ya, kunci dulu range nya, kasih F4, kemudian kita tarik ke kanan. Angkanya sama semua karena harinya masih di Monday. Sekarang kita tinggal ganti aja hari-harinya. Tuesday, yang ini jadi Wednesday, yang ini jadi Thursday, ini jadi Friday, Saturday, dan Sunday. Oke, dapat nih. Lihat di sini ya, jadi udah terhitung ya. Nah ini untuk memastikan, jadi kalau teman-teman yakin, biar teman-teman lebih yakin lagi, kita jumlahkan aja nih. Pastikan bahwa total di sini harus sama persis dengan total yang di sini. Oke, kita coba sama dengan sum, kemudian kita blok ya dari sini sampai minggu, enter, ada 177.078 sama persis ya. Oke, berarti ini betul nih nilainya. Oke, sekarang kita lihat. Nah kalau kita langsung lihat aja dari sini, ini yang paling besar ada di hari Selasa, Rabu ya, di hari Rabu. Nah di hari Rabu ini 30.000 nih munculnya, tapi 5 kali muncul gitu ya. 5 kali muncul ya, pasti yang lebih banyak muncul di bulan itu harinya ya, lebih banyak gitu ya. Kita bisa lihat aja langsung, ini 5 kali 5 kali 5 kali itu lebih besar dibandingkan yang munculnya 4 kali ya. Nah ini kalau misalnya kita hitung atau kita ingin menjawab di hari apa terjadi kasus tertinggi, kita tinggal rata-ratain aja nih ya, biar adil gitu ya. Ada yang 5 kali, ada yang 4 kali, kita lihat nih rata-ratanya di hari Selasa itu munculnya berapa ya. Rata-rata itu kan jumlah total dibagi dengan nilainya ya, berapa nilainya atau berapa kali munculnya gitu ya. Nah berarti ini kita udah punya totalnya, kita juga udah punya dapat berapa kali munculnya, tinggal kita bagi aja ya, rata-rata harinya ya, sama dengan kita tinggal hitung aja. Bentar, ini dibagi ini. Oke, 5.000 ya, kita tarik ke kanan. Nah oke, ini adalah rata-ratanya tuh. Oke, ini ada yang koma-koma, kita buletin aja ya teman-teman. Kita buletin aja dengan cara decrease. Ini sini ada decrease desimal, ada increase, ada decrease. Kita klik aja decrease. Oke, jadi bulat angkanya. Nah bisa langsung kelihatan nih sekarang berubah. Yang paling besar ada di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dari Kamis ya teman-teman. Nah sekarang kita bisa langsung bikin tabel lagi, karena seperti yang tadi di awal disampaikan, ketika kita punya tabel seperti ini ya, ketika disampaikan ke audiens jangan tabelnya, tapi kita bikin dulu grafiknya. Oke, yang kita ambil dari sini ada dua ya, pertama harinya dan rata-ratanya. Oke, sekarang kita bisa lihat di sini sama dengan kita blok ya, blok dulu harinya, kemudian kita blok lagi yang rata-ratanya. Oke, dan kita pilih insert, kemudian kita pilih yang grafik. Oke, more column chart, kita lihat aja dulu. Oh, ini boleh, ini boleh. Ini warna-warni kayak lebih menarik ya. Oke. Nah, oke, ini dia. Kasus berdasarkan hari di bulan Maret. Oke. Nah, ketemu ya. Nah, kalau teman-teman ingin ganti style ya desainnya, tinggal pilih aja nih di sini.
Ada banyak pilihan yang bisa teman-teman pakai. Oke, disesuaikan aja. Usahakan ketika kita memilih itu yang paling mudah dibaca oleh audiens juga ya. Bisa pakai inilah biar kelihatan ya. Nah, oke, sekarang ketemu jawabannya. Yang paling besar apa namanya? Hari yang paling banyak muncul kasusnya. Oke, hari apa terjadi kasus tertingginya? Yaitu di hari Kamis ya. Di hari Rabu itu 6.000 rata-ratanya. Di hari Kamis ini 6.200. Ya, di hari Kamis itu yang paling banyak. Oke, kejawab ya. Ini kejawab jawabannya. Oke, dapat nih. Kita apa namanya? Buat lagi. Oke, ini mungkin teman-teman. Oke, sebelum saya tutup mungkin kita tambahkan ya dikit lagi grafik lain udah, grafik bagan udah, kita coba buat grafik pie chart. Oke, dari data yang ini. Nah, biasanya kalau grafik yang bulat itu ya, grafik pie itu kita ambil dari persenan ya. Nah, kita akan coba buat persen dari sini ya, persen dari sini. Nah, kita bikin dulu nilainya. Oke. Oh iya, sebelum ke sana ini rata-rata kan tadi ya manual ya, ini dibagi ini. Nah, kalau teman-teman ingin rata-rata menggunakan average bisa juga ya, tinggal teman-teman sama dengan average dan teman-teman blok aja hari atau Monday-nya ya, hari Monday aja di semua ini. Monday pertama, kemudian di blok ditahan kontrol, Monday kedua, Monday ketiga, Monday keempat, Monday kelima. Oke, tutup kurung, enter. Hasilnya sama. Average. Oh ya, maaf teman-teman, salah. Ini yang dihitung itu angkanya ya, bukan Monday-nya. Salah, maaf ya. Jadi balik lagi, Monday pertama kontrol, Monday kedua, Monday ketiga, Monday keempat, Monday kelima. Oke, enter. Tuh hasilnya sama persis, sama yang di atas 5.500. Cuman di sini tadi hitungnya manual, kalau yang ini kita hitung average langsung ya. Lanjutin aja. Nah, sekarang kita akan coba hitung berdasarkan grafik pie-nya ya. Pertama, data ini yang akan kita pakai ya, kita jumlahin dulu sama dengan sum. Rata-rata kita jumlahin, enter. Oke, 39.000 ya, 30, atau yang ini juga boleh nanti sum blok ya, kasus berdasarkan harinya. Nah, 17.000 ya, tapi ya karena ini tadi munculnya nggak sama, jadi mungkin nanti kurang tepat ya, jadi ini dihapus saja. Kita pakai yang bawah ya, ini totalnya, ini nilai berdasarkan harinya. Sekarang di sini kita akan coba hitung persennya ya. Caranya gimana? Persen itu kan dibagi per 100 ya. Nah, di sini tinggal kita ini aja, ini dibagi ini itu ya, sama dengan ini dibagi dengan ini, kemudian dikali 100 kan nah, ini masih 0 nih. Nah, kita ganti dengan persen tuh ya. Ulang sekali lagi. Nah, sama dengan ini ya, atau nilai sendirinya dibagi dengan totalnya, enter ya, langsung di enter aja nggak apa-apa, belum dikali 100. Nah, dikali 100 nya kita klik kanan aja, atau bisa langsung dari sini nih persen, klik kanan, kemudian kita pilih format cell, kemudian kita pilih selnya itu yang percentage ya, dia nanti akan otomatis berubah jadi persen ya, kita klik OK. Jadi dia akan menghitung jadi 15%. Oke, nah sekarang kita tarik ke kanan bisa ya, bisa banget, tapi di sini juga bergeser. Di sini bergeser kita iya ya, tapi di sini kita nggak mau bergeser nih. Caranya gimana? Kita tambahkan dolar ya, di sini aja, yang di kanan ini, satuan yang ini ya.
kita F4, enter, kemudian kita tarik ke kanan. Nah, ketemu ya. Kalau kita totalin harus 100% ya. Nah, 100 ya, betul. Nah, sekarang ini udah dapat persenannya. Nah, ketemu kelihatan ya 16% nih di di hari Kamis. Lebih kelihatan lagi ya. Paling banyaknya. Sekarang kita blok untuk membuat suatu grafik. Blok harinya dan blok persenannya. Kita insert, kemudian kita pilih yang pie, grafik pie. Oke, ini yang standar aja. Oke, kita kasih judul berdasarkan hari. Oke. Nah, di sini ini juga bisa kita lihat ya, tapi di sini ada lagi ya berbentuknya pie. Dan silakan nanti disesuaikan yang paling bagus, yang paling enak dilihat gitu ya. Ini ya, karena kita bisa langsung lihat persenannya. Oke. Ini 16%, sisanya 15 ke bawah, berarti yang paling banyak ada di warna kuning ini. Di warna kuning ini adalah di hari Thursday atau hari Kamis. Ya, jadi kita udah belajar atau udah mendapatkan beberapa poin dari satu data tabel mentah ya, data kasus COVID di bulan Maret menjadi beberapa tabel, sama beberapa grafik line, grafik bagan, kemudian grafik pie ya. Dan ini data tambahannya ya. Itu aja mungkin yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Silakan jika belum paham bisa diulang-ulang atau bisa bertanya di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya di email atau di website saya. Oke, itu aja, mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.